Aku ajak seluruh warga untuk gerbek suamiku, yang katanya dinas luar kota tapi justru asyik selingkuh dengan pelakor tetangga rumah. Aku buat mereka malu dengan arak mereka di depan umum. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Aroma kopi yang baru diseduh sudah mulai menguar dari dapur. Sebuah ritual yang tak pernah Arini lewatkan. Baginya, pagi adalah waktu untuk menata segalanya, memastikan dunia kecil mereka berjalan dengan sempurna sebelum penghuni lainnya terbangun. Ia bergerak tanpa suara, menyiapkan sarapan di atas meja makan yang terbuat dari kayu jati solid, peninggalan ibunya. 2 piring nasi goreng spesial dengan telur mata sapi setengah matang, kesukaan Bram. Di sampingnya, 2 cangkir kopi hitam tanpa gula untuk suaminya, dan secangkir teh hangat dengan sedikit madu untuk dirinya. Rumah mereka adalah cerminan dari kehidupan yang mereka jalani. Sebuah rumah di sudut komplek perumahan elit, dengan taman kecil yang selalu terawat rapi. Semua orang di lingkungan itu mengenal mereka sebagai pasangan ideal. Bram, seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi ternama, sosok yang karismatik, pekerja keras, dan selalu ramah menyapa tetangga. Sementara Arini, seorang mantan desainer grafis yang memilih untuk fokus mengurus rumah tangga, adalah gambaran istri yang sempurna di mata banyak orang. Ia cerdas, anggun, dan memiliki kemampuan untuk membuat siapa saja merasa nyaman berada di dekatnya. Kehidupan mereka, bagi orang luar, adalah sebuah potret kebahagiaan yang utuh, tanpa celah sedikit pun. Bram akhirnya muncul dari kamar, sudah rapi dengan kemeja kantornya. Ia berjalan ke arah Arini, mengecup keningnya dengan lembut. Sebuah gerakan kecil yang selalu berhasil membuat hati Arini menghangat. "Pagi, sayang." Wanginya sampai ke kamar, katanya sambil menarik kursi. Mereka sarapan dalam keheningan yang nyaman, sesekali diselingi obrolan ringan tentang rencana hari itu. Bram bercerita tentang proyek besar yang sedang ia tangani, sebuah proyek yang menuntutnya untuk melakukan perjalanan dinas keluar kota selama seminggu penuh, dimulai hari ini. "Semua sudah kamu siapkan?" tanya Bram di sela-sela kunyahannya. Arini mengangguk sambil tersenyum. "Sudah beres semua di koper. Kamu tinggal berangkat saja nanti sore." Ia menatap suaminya dengan penuh rasa bangga. Perjalanan dinas ini adalah bukti betapa pentingnya posisi Bram di perusahaannya. Sebuah langkah maju dalam karir yang selalu mereka impikan bersama. Arini adalah pendukung terbesar Bram. Ia yang seringkali begadang menemani Bram menyelesaikan laporan, memberikan masukan-masukan cerdas dari sudut pandang orang luar, dan yang terpenting, ia yang selalu memastikan Bram memiliki rumah yang tenang untuk kembali setelah hari yang melelahkan. Setelah sarapan, Arini masuk ke dalam kamar untuk melakukan pengecekan terakhir pada koper Bram. Ia membuka lemari pakaian suaminya yang tertata rapi. Matanya tertuju pada sebuah kemeja batik tulis dengan motif parang yang elegan. Itu adalah kemeja kesayangan Bram. Kemeja yang mereka beli bersama saat berlibur di Yogyakarta beberapa tahun lalu. Kemeja itu memiliki nilai sentimental yang tinggi. Bram selalu memakainya di acara-acara penting, seperti saat presentasi final di depan klien besar atau saat perayaan kenaikan jabatannya. Arini mengambil kemeja itu dari gantungan. Kainnya terasa halus di tangannya. Ia bisa mencium samar-samar aroma parfum Bram yang melekat di sana. Dengan telaten, ia menyetrika ulang kemeja itu, memastikan tidak ada satupun kerutan yang tertinggal. Ia ingin suaminya tampil sempurna dan percaya diri. Setiap lipatan ia buat dengan hati-hati, seolah sedang merapikan sebuah karya seni. Baginya, merawat Bram dan segala keperluannya adalah bentuk cinta yang paling tulus. Ia melipat kemeja itu dengan sempurna dan meletakkannya di lapisan paling atas dalam koper, agar mudah dijangkau saat dibutuhkan. Di sampingnya, ia juga sudah menyiapkan beberapa setel pakaian formal, pakaian santai, dan semua keperluan pribadi Bram, termasuk vitamin yang tak boleh terlewat. Siang itu, saat Arini sedang merapikan taman kecilnya, ponselnya berdering. Nama, Sandra, tertera di layar. Ia tersenyum dan segera mengangkatnya. "Halo, San." Tumben telepon siang-siang. Sapa Arini dengan ceria. Sandra adalah sahabatnya,
sahabat terbaiknya. Mereka sudah berteman sejak masa kuliah. Rumah mereka bahkan hanya berjarak beberapa blok di komplek yang sama. Sandra adalah orang pertama yang Arini hubungi saat ia bahagia, dan juga orang pertama yang ia cari saat ia sedang sedih. Mereka berbagi segalanya, dari resep masakan terbaru hingga masalah rumah tangga yang paling pribadi. Arin, kamu lagi sibuk nggak? Aku cuma mau tanya resep opor ayam yang kamu buat waktu arisan kemarin. Kayaknya aku mau coba buat untuk makan malam nanti. Suara Sandra terdengar seperti biasa, ramah dan hangat. Oh, tentu saja. Nanti aku kirimkan lewat pesannya, lengkap dengan tips rahasianya. Jawab Arini. Mereka kemudian mengobrol ngalor ngidul selama hampir setengah jam, menertawakan hal-hal konyol dan saling bertukar cerita. Arini juga sempat memberitahu Sandra tentang rencana kepergian Bram. Wah, seminggu ya? Bakal kangen dong kamu, goda Sandra. Pasti, tapi ini kan untuk karirnya juga. Aku harus dukung penuh, kata Arini. Nanti kalau aku bosan di rumah sendirian, aku main ke tempatmu ya. Tentu saja, Rin. Pintu rumahku selalu terbuka untukmu. Kamu kan tahu itu, jawab Sandra. Percakapan itu terasa begitu normal, begitu hangat, seperti percakapan mereka yang sudah-sudah. Tidak ada sedikit pun pertanda aneh. Sore harinya, saatnya Bram berangkat. Arini mengantarkannya sampai ke teras depan. Ia merapikan kerah kemeja suaminya dan menatap matanya dalam-dalam. Hati-hati di jalan. Ya, jangan lupa makan teratur. Jangan terlalu capek. Kabari aku begitu kamu sampai di hotel. Pesan Arini, terdengar seperti rentetan nasihat seorang ibu. Bram tersenyum. Senyum menenangkan yang selalu membuat Arini luluh. Ia memeluk istrinya dengan erat. Pasti, sayang, kamu juga jaga diri baik-baik di rumah. Jangan khawatirkan aku. Aku pergi untuk masa depan kita, bisiknya. Ciuman terakhir mendarat di bibir Arini sebelum Bram masuk ke dalam taksi yang sudah menunggunya. Arini melambaikan tangan hingga mobil itu hilang di tikungan jalan. Ia berdiri di sana selama beberapa saat, merasakan keheningan yang mulai merayap. Ada sedikit rasa sepi, namun hatinya dipenuhi oleh cinta dan harapan. Ia kembali masuk ke dalam rumah yang terasa sedikit lebih luas dan kosong, namun tetap menjadi istananya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa istana yang ia bangun dengan cinta dan kepercayaan itu akan segera diguncang oleh badai pengkhianatan yang datang dari arah yang paling tidak terduga. Saat itu, baginya, kehidupan masihlah sempurna. Hari pertama Bram pergi terasa biasa saja. Arini menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Ia membersihkan seluruh rumah hingga berkilau, menata ulang beberapa perabotan di ruang tamu, dan bahkan mencoba resep kue baru yang ia temukan di internet. Ia sengaja membuat dirinya sibuk agar tidak terlalu merasakan sepi. Malamnya, ia menerima pesan singkat dari Bram yang mengabarkan bahwa ia sudah sampai di hotel dengan selamat. Pesannya singkat, beralasan karena lelah setelah perjalanan panjang dan harus mempersiapkan rapat penting esok pagi. Arini memakluminya. Ia membalas dengan pesan penuh semangat dan doa, lalu mencoba tidur lebih awal. Hari kedua, keanehan pertama mulai terasa. Arini, yang merasa sedikit bosan sendirian di rumah, memutuskan untuk menghubungi Sandra. Ia ingat janji Sandra bahwa pintunya selalu terbuka. Ia mengirim pesan. San, aku di rumah sendirian nih. Bosan banget. Aku ke tempatmu ya. Kita nonton film atau sekadar ngobrol. Balasan dari Sandra datang beberapa menit kemudian. Terasa sedikit berbeda dari biasanya. Yah, Rin, maaf banget. Hari ini aku lagi nggak bisa. Rumah lagi super berantakan. Malu kalau kamu lihat. Lagi banyak cucian numpuk juga. Lain kali ya, janji. Arini sedikit mengernyitkan dahi. Sandra bukan tipe orang yang peduli dengan rumah berantakan. Setidaknya tidak jika Arini yang berkunjung. Mereka sudah terbiasa melihat rumah satu sama lain dalam kondisi paling kacau sekalipun. Tapi Arini tidak mau berpikir negatif. Mungkin Sandra memang sedang tidak ingin diganggu. Oke, San. Tidak apa-apa. Kabari saja kalau kamu sudah senggang, balas Arini,
mencoba menyembunyikan sedikit rasa kecewanya. Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke toko buku sendirian, mencoba menikmati waktunya. Hari ketiga, firasat tidak enak itu mulai menguat. Pagi itu, Arini mencoba menelepon Sandra, sekadar untuk menyapa dan bertanya kabar. Panggilannya tersambung, namun tidak diangkat. Arini mencoba lagi beberapa jam kemudian. Hasilnya sama. Akhirnya, menjelang sore, Sandra mengiriminya pesan. "Maaf Rin, tadi HP-nya aku tinggal di kamar. Aku lagi kurang enak badan. Dari pagi cuma tiduran saja. Makanya nggak dengar ada telepon." "Kamu sakit, San? Sakit apa?" "Aku kesana ya. Aku bawakan sup hangat dan buah-buahan," tawar Arini. Rasa khawatirnya tulus. Pesan balasan dari Sandra datang dengan cepat, seolah mencegah gerakan Arini. Jangan. Nggak usah repot-repot. Rin, ini cuma pusing biasa sama sedikit demam. Takutnya nanti malah nularin kamu. Aku istirahat saja cukup kok. Makasih banyak ya perhatiannya." Kali ini Arini benar-benar merasa ada yang aneh. Penolakan Sandra terasa begitu tegas. Hampir panik. Arini duduk termenung di sofa, memandangi ponselnya. Sahabatnya sedang sakit, tapi ia melarangnya datang. Itu sangat bukan seperti Sandra. Biasanya, jika Sandra sakit sedikit saja, ia akan menjadi orang yang paling manja pada Arini. Ia akan meminta Arini datang untuk menemaninya, membawakannya makanan, dan mengeluh tentang betapa menyedihkannya hidup saat sedang sakit. Tapi kali ini, Sandra membangun dinding yang tebal di antara mereka. Arini mulai bertanya-tanya, apa ia sudah melakukan kesalahan? Apakah ada ucapannya yang tanpa sengaja menyinggung perasaan Sandra? Ia memutar ulang percakapan terakhir mereka di telepon, tapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Di sisi lain, komunikasi dengan Bram juga terasa berbeda. Jika biasanya Bram akan meneleponnya setiap malam untuk menceritakan harinya, kini Bram hanya mengirim pesan-pesan singkat. Alasannya selalu sama, rapat sampai larut malam, sinyal jelek di lokasi proyek, atau terlalu lelah. Arini mencoba meneleponnya beberapa kali, namun seringkali panggilannya ditolak dengan pesan otomatis. "Saya sedang rapat, akan hubungi lagi nanti." Tapi Bram jarang sekali menelepon balik. Arini mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini wajar. Bram sedang sibuk dengan proyek besar, dan Sandra mungkin memang butuh waktu untuk sendiri karena sedang tidak enak badan. Ia tidak boleh menjadi istri yang posesif atau teman yang terlalu menuntut. Ia harus mengerti kesibukan orang-orang yang ia sayangi. Namun, hatinya, instingnya, mengatakan hal yang berbeda. Ada sebuah alarm kecil yang berbunyi di dalam kepalanya. Sebuah bisikan lirih yang memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Puncak kejanggalan terjadi pada hari keempat. Arini membuat puding coklat kesukaan Sandra dalam jumlah banyak. Ia berpikir, meskipun Sandra melarangnya datang, setidaknya ia bisa mengantarkan puding itu dan menitipkannya pada asisten rumah tangga Sandra. Ia tidak perlu masuk, hanya ingin memastikan sahabatnya makan sesuatu yang enak. Dengan niat baik itu, Arini membawa wadah berisi puding dan berjalan kaki menuju rumah Sandra. Komplek perumahan mereka terasa sepi di siang hari. Saat ia hampir sampai di depan gerbang rumah Sandra, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Sandra. "Rin, kamu di mana? Aku barusan mau istirahat. Kepalaku pusing banget. Kayaknya aku mau matikan HP dulu biar bisa tidur nyenyak. Nanti kalau sudah baikan aku hubungi kamu ya." Arini berhenti melangkah. Ia berdiri di tikungan jalan, menatap rumah Sandra dari kejauhan. Pesan itu datang pada waktu yang sangat aneh, seolah Sandra tahu ia sedang dalam perjalanan ke sana. Arini merasa merinding. Bagaimana bisa? Apakah ini hanya kebetulan? Ia membalas pesan itu. "Iya, San. Istirahat ya. Lekas sembuh." Ia tidak melanjutkan langkahnya. Dengan perasaan campur aduk antara bingung, sedih, dan sedikit takut, ia berbalik arah dan berjalan pulang. Puding di tangannya terasa dingin, sedingin hatinya yang mulai diselimuti keraguan. Ia menatap rumahnya yang megah, yang kini terasa seperti sangkar emas yang sunyi.
Ia sendirian dengan ribuan pertanyaan di kepalanya. Mengapa sahabatnya tiba-tiba menjauhinya dengan cara yang begitu aneh? Mengapa suaminya menjadi begitu sulit dihubungi? Arini mencoba menghubungkan kedua hal itu. Mungkin Sandra sedang ada masalah serius dengan suaminya, dan ia malu untuk bercerita. Mungkin Bram tahu masalah itu dan tidak mau Arini ikut campur. Pikiran Arini merangkai berbagai skenario yang masuk akal. Skenario yang tidak melibatkan pengkhianatan. Ia masih belum siap, atau lebih tepatnya, belum mau, membayangkan kemungkinan terburuk. Ia masih berpegang erat pada citra kehidupan sempurnanya, tanpa menyadari bahwa pondasi dari citra itu sudah mulai retak dan hanya menunggu waktu untuk hancur berkeping-keping. Hari kelima terasa paling sunyi. Arini terbangun dengan perasaan gelisah yang menusuk hingga ke tulang. Semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus berputar pada keanehan sikap Sandra dan jarangnya kabar dari Bram. Ia mencoba menepis semua pikiran buruk, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia hanya terlalu banyak berpikir. Untuk mengusir kegelisahan itu, ia memutuskan untuk melakukan hal yang biasa ia lakukan saat pikiran sedang kalut, jalan pagi. Bukan sekadar jalan santai, tapi lari kecil dengan ritme yang teratur, membiarkan peluh membasahi tubuhnya dan endorfin mengambil alih pikirannya. Ia mengenakan pakaian olahraga favoritnya, memasang earphone di telinga, dan memulai rutenya seperti biasa. Ia berlari menyusuri jalanan komplek yang masih lengang, melewati rumah-rumah besar yang masih terlelap. Musik yang mengalun dari earphone-nya sedikit membantu, menciptakan gelembung privasi di tengah keheningan pagi. Pikirannya melayang, mencoba fokus pada irama napas dan detak jantungnya. Ia berlari melewati taman komplek, lalu berbelok ke sebuah jalan yang teduh dengan pohon-pohon rindang di sisinya. Jalan itu adalah rute favoritnya, namun jalan itu juga yang akan membawanya melewati blok tempat rumah Sandra berada. Sebenarnya, ia tidak berniat untuk sengaja melewati rumah sahabatnya itu. Ia hanya mengikuti rute yang sudah biasa ia lalui. Namun saat ia semakin dekat, jantungnya mulai berdebar sedikit lebih kencang. Ada dorongan rasa penasaran yang tak bisa ia tahan, bercampur dengan rasa cemas. Ia mengurangi kecepatan larinya menjadi langkah-langkah pelan saat berbelok ke jalan di mana rumah Sandra berdiri megah di salah satu sudutnya. Dari kejauhan, rumah itu tampak normal, sunyi, seperti rumah-rumah lainnya. Arini terus berjalan, matanya tanpa sadar mengawasi setiap detail rumah itu. Tirai jendelanya masih tertutup rapat. Mobil suami Sandra terparkir di garasi. Tidak ada yang aneh. Arini hampir menarik napas lega, merasa dirinya bodoh karena sudah berpikiran yang tidak-tidak. Ia sudah akan mempercepat langkahnya lagi, melewati rumah itu dan melanjutkan rutenya. Namun, saat itulah matanya menangkap sesuatu. Sesuatu yang membuatnya berhenti total. Langkahnya terpaku di aspal. Di halaman samping rumah Sandra, di antara deretan jemuran yang terisi pakaian, ada satu potong kain yang warnanya begitu ia kenali. Sebuah jemuran pakaian portabel berdiri di sana, mungkin sengaja diletakkan agar terkena sinar matahari pagi. Di atas jemuran itu, di antara beberapa helai daster dan pakaian dalam wanita, tergantung sebuah kemeja pria. Bukan sembarang kemeja. Kemeja batik tulis dengan motif parang yang begitu elegan. Kemeja dengan kombinasi warna coklat gelap dan krem yang begitu khas. Dunia Arini seakan berhenti berputar. Suara musik di telinganya mendadak lenyap, digantikan oleh suara dengungan keras di dalam kepalanya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia menatap benda itu. Matanya membelalak, tidak berkedip. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia salah lihat. Mungkin itu hanya kemeja dengan motif yang mirip. Banyak orang menjual batik parang. Tapi semakin lama ia menatapnya, semakin jelas detail-detail kecil yang ia hafal di luar kepala. Goresan canting yang sedikit tidak sempurna di dekat kerah. Gradasi warna yang unik di bagian lengan. Itu bukan kemeja yang mirip. Itu adalah kemeja itu. Kemeja kesayangan Bram. Kemeja yang ia setrika dengan penuh cinta dan ia letakkan dengan hati-hati di lapisan teratas koper suaminya. Kemeja yang seharusnya berada ratusan kilometer jauhnya di kota lain. Seketika, semua potongan puzzle yang selama ini berceceran di benaknya menyatu dengan kekuatan yang brutal.
Kebohongan itu kini terpampang begitu nyata, tergantung di jemuran rumah sahabatnya sendiri. Perjalanan dinas Bram. Sikap Sandra yang aneh. Penolakannya yang panik saat Arini ingin berkunjung. Alasan, rumah berantakan. Alasan, sakit dan tidak mau menulari. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah bagian dari sebuah skenario besar untuk menutupi bangkai busuk yang mereka sembunyikan. Suaminya tidak pernah pergi keluar kota. Ia ada di sini, di kota ini, tinggal di rumah sahabatnya. Wanita yang selama ini ia anggap sebagai saudara. Rasa dingin yang menusuk menjalar dari ujung kaki hingga ke kepalanya. Lututnya terasa lemas, seolah semua tulangnya berubah menjadi jeli. Ia mundur beberapa langkah, mencari pegangan. Tangannya gemetar hebat saat ia bersandar pada sebuah batang pohon di seberang jalan. Perutnya bergejolak hebat. Rasa mual naik hingga ke kerongkongannya. Ia ingin muntah, ingin berteriak, ingin lari ke rumah itu dan menghancurkan segalanya. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berdiri di sana, tersembunyi di balik pohon, menatap pemandangan yang menghancurkan seluruh dunianya. Betapa bodohnya dirinya. Betapa naifnya ia selama ini. Ia yang dengan setia menyiapkan segalanya, yang dengan tulus mendoakan kesuksesan suaminya, yang dengan polos mengkhawatirkan sahabatnya. Sementara di belakangnya, dua orang yang paling ia percaya di dunia ini justru sedang menertawakan kebodohannya. Mereka membangun surga kecil mereka sendiri di atas puing-puing kepercayaan Arini. Setiap pesan singkat dari Bram yang beralasan sibuk, setiap penolakan dari Sandra yang beralasan sakit, kini terasa seperti sayatan belati yang mengiris hatinya berulang kali. Arini tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana seperti patung. Mungkin 5 menit, mungkin 15. Waktu seolah kehilangan maknanya. Yang ia rasakan hanyalah rasa sakit yang begitu pekat, begitu nyata, hingga ia sulit untuk bernapas. Ia memejamkan matanya sejenak, berharap saat ia membukanya lagi, pemandangan itu akan hilang. Berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi saat ia membuka matanya, kemeja itu masih di sana, tergantung dengan pongahnya di bawah sinar matahari pagi, seolah menjadi bendera kemenangan atas pengkhianatan mereka. Akhirnya, sebuah kekuatan dari dalam dirinya memaksanya untuk bergerak. Ia harus pergi dari tempat itu sebelum ada yang melihatnya. Sebelum Sandra atau Bram membuka jendela dan menemukan dirinya di sana, hancur dan menyedihkan. Dengan langkah-langkah yang goyah dan pandangan yang kosong, ia berbalik. Ia tidak berlari. Ia berjalan dengan pelan, seperti mayat hidup. Ia bahkan tidak ingat bagaimana ia bisa sampai kembali ke rumahnya. Rute yang ia lewati terasa kabur. Suara-suara di sekitarnya tidak terdengar. Yang ada hanyalah gambaran kemeja itu yang terus berputar di kepalanya. Sebuah simbol pengkhianatan yang akan terpatri selamanya dalam ingatannya. Ia membuka pintu rumahnya, rumah yang kini terasa asing dan dingin, dan menutupnya dengan pelan di belakangnya. Keheningan rumah menyambutnya. Namun kali ini terasa begitu menakutkan, memekakan telinga. Dunianya yang sempurna telah runtuh. Hancur berkeping-keping di sebuah pagi yang cerah. Hanya karena sehelai kemeja di jemuran yang salah. Begitu pintu depan tertutup di belakangnya, kekuatan terakhir yang menopang tubuh Arini seolah lenyap. Ia bersandar pada daun pintu yang dingin. Punggungnya merosot perlahan hingga ia terduduk di lantai yang keras. Keheningan rumah yang megah itu terasa menekan dadanya, membuatnya semakin sulit bernapas. Untuk beberapa saat, ia hanya duduk di sana, kosong. Pikirannya terlalu penuh, terlalu kacau untuk bisa memproses apapun. Gambaran kemeja batik itu terus membekas di pelupuk matanya, seperti foto yang terbakar. Lalu, rasa sakit itu datang menghantamnya seperti gelombang tsunami. Bukan lagi sekadar rasa dingin yang menusuk, tapi rasa panas yang membakar seluruh isi dadanya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah tanpa bisa dibendung. Isak tangis pertama yang keluar dari mulutnya terdengar begitu lirih, seperti rintihan seekor hewan yang terluka. Namun kemudian, isakan itu berubah menjadi tangisan yang pecah. Tangisan yang syarat akan amarah, kekecewaan, dan kehancuran hati. Ia memeluk lututnya, membiarkan tubuhnya bergetar hebat di lantai yang dingin.
Ia menangis sejadi-jadinya, mengeluarkan semua rasa sakit yang menyesakkan. Ia berjalan terhuyung-huyung ke ruang keluarga. Matanya menatap foto pernikahan besar yang terpajang di dinding. Di foto itu, ia dan Bram tersenyum begitu bahagia, saling menatap dengan penuh cinta. Senyum itu kini terlihat seperti sebuah lelucon yang kejam. Ia mengambil sebuah bantal sofa dan melemparkannya ke arah foto itu. "Pembohong!" teriaknya. Suaranya serak dan pecah. Satu teriakan itu seolah membuka bendungan amarahnya. Ia mulai berteriak, memaki, meluapkan semua kata-kata kotor yang tak pernah terucap dari bibirnya. Ia menjatuhkan bingkai-bingkai foto kecil di atas meja. Suara kaca yang pecah berderak mengisi keheningan rumah. Terdengar sama pecahnya seperti hatinya. Ia ambruk di atas sofa. Tenaganya terkuras habis. Tangisnya mereda, menyisakan isakan-isakan kecil yang menyayat hati. Ia meringkuk, memeluk sebuah bantal erat-erat seolah itu adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya tetap utuh. Pikirannya memutar kembali semua kenangan. Tawa Bram, pelukan hangatnya, janji-janji manisnya, perhatian Sandra, dukungan sahabatnya, rahasia-rahasia yang mereka bagi. Semua itu kini terasa palsu. Setiap kenangan indah kini telah tercemar oleh racun pengkhianatan. Ia merasa seperti orang paling bodoh di dunia, yang telah hidup dalam kebohongan yang begitu rapi. Setelah berjam-jam tenggelam dalam lautan duka, sesuatu di dalam diri Arini mulai berubah. Air matanya mengering. Isak tangisnya berhenti. Kehampaan yang ia rasakan perlahan mulai terisi oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Amarahnya tidak lagi meledak-ledak, melainkan membeku menjadi bongkahan es di dalam dadanya. Rasa sakitnya tidak hilang, tapi bertransformasi menjadi energi yang berbeda. Energi yang menuntut pembalasan. Ia bangkit dari sofa. Langkahnya tidak lagi goyah. Ia berjalan ke kamar mandi dan membasuh wajahnya yang sembab dengan air dingin. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita dengan mata bengkak dan rambut acak-acakan itu terlihat menyedihkan. Ia tidak mau menjadi wanita itu. Ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya hancur seperti ini. Jika mereka bisa merencanakan kebohongan dengan begitu rapi, maka ia juga bisa merencanakan kehancuran mereka dengan lebih rapi lagi. Pikiran pertamanya adalah melabrak mereka, mendatangi rumah Sandra, mendobrak pintunya, dan menampar wajah mereka berdua. Tapi ia segera menepis pikiran itu. Apa yang akan ia dapatkan? Kepuasan sesaat? Mereka akan berkelit, memutarbalikkan fakta, bahkan mungkin menuduhnya gila. Mereka akan menjadikannya sebagai wanita histeris yang tidak bisa mengontrol emosi. Itu akan menjadi kemenangan bagi mereka. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Ia harus menggunakan otaknya, bukan ototnya. Ia harus menyerang mereka di titik terlemah mereka, dengan cara yang paling menyakitkan. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalanya. Rencana yang dingin dan terstruktur. Ia tidak akan bertindak gegabah. Langkah pertama adalah mengumpulkan bukti. Bukti yang tak terbantahkan. Kemeja di jemuran adalah bukti bagi hatinya. Tapi itu tidak cukup kuat. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih solid. Dengan tangan yang kini sudah tidak gemetar lagi, ia mengambil ponselnya. Ia membuka galeri. Tidak ada foto yang relevan. Ia harus kembali ke sana. Kembali ke tempat yang menghancurkan hatinya. Dengan jantung yang berdebar kencang karena adrenalin, bukan lagi karena rasa sakit, ia mengambil kunci mobilnya. Ia tidak berjalan kaki kali ini. Ia mengendarai mobilnya dengan pelan, memarkirkannya di jalan yang berbeda, cukup jauh dari rumah Sandra namun masih memberinya sudut pandang yang jelas. Dari dalam mobil, dengan tangan yang mantap, ia menggunakan fitur zoom maksimal pada kamera ponselnya. Ia mengambil beberapa foto yang sangat jelas. Foto kemeja batik itu tergantung di jemuran, dengan latar belakang jendela dan atap rumah Sandra yang khas. Bukti pertama berhasil ia amankan. Ia pulang dan langsung menyalakan laptopnya. Ia membuka situs internet banking, masuk ke akun rekening bersama mereka. Matanya menelusuri setiap baris transaksi sejak hari Bram seharusnya berangkat.
Jantungnya berdetak cepat saat ia menemukan apa yang ia cari. Ada transaksi kartu debit di sebuah restoran Jepang mewah di pusat kota, 2 hari yang lalu. Restoran yang ia tahu persis letaknya, tidak jauh dari komplek mereka. Ada juga transaksi di sebuah kafe, sebuah toko kelontong, dan bahkan pembayaran parkir di sebuah mall. Semua transaksi itu dilakukan di kota ini. Kebohongan Bram kini terekam jelas dalam data perbankan. Arini mengambil tangkapan layar dari setiap transaksi janggal itu, menyimpannya dalam sebuah folder khusus di laptopnya yang ia beri nama Proyek Akhir. Ia tidak berhenti di situ. Ia ingat bahwa ia pernah mengaktifkan fitur Find My Device di ponsel Bram untuk berjaga-jaga jika ponselnya hilang. Ia membuka aplikasi itu, memasukkan akun dan kata sandi suaminya yang ia hafal di luar kepala. Beberapa saat kemudian, sebuah titik biru muncul di peta. Titik itu menunjukkan lokasi ponsel Bram saat ini. Titik itu berkedip-kedip dengan tenang, tepat di atas lokasi rumah Sandra. Arini menatap titik biru itu selama beberapa saat. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pertanyaan. Yang ada hanyalah kepastian yang dingin dan menyakitkan. Ia mengambil tangkapan layar lagi. Bukti-buktinya semakin menumpuk. Malam itu, Arini tidak tidur. Ia duduk di ruang kerjanya yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya dari layar laptop. Wanita yang menangis histeris pagi tadi telah sepenuhnya sirna. Di hadapannya kini adalah seorang arsitek. Bukan lagi merancang bangunan atau grafis, tapi merancang sebuah strategi kehancuran. Ia memetakan kelemahan Bram, karirnya, reputasinya, harga dirinya. Ia memetakan kelemahan Sandra, status sosialnya sebagai istri orang terpandang di komplek itu, citranya sebagai wanita baik-baik. Ia akan menghancurkan karir Bram terlebih dahulu, membuatnya kehilangan segalanya, membuatnya tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan pada selingkuhannya. Setelah itu, ia akan mengurus Sandra. Ia akan memastikan seluruh lingkungan tahu siapa sebenarnya wanita yang selama ini mereka sapa dengan ramah setiap pagi. Ia tidak akan hanya bercerai. Itu terlalu mudah. Ia akan memastikan mereka membayar setiap detik rasa sakit yang ia rasakan. Rasa sakitnya belum hilang, tapi kini ia punya tujuan. Sebuah tujuan yang memberinya kekuatan untuk melewati malam-malam tergelap dalam hidupnya. Badai akan segera datang. Hari-hari berikutnya, Arini menjelma menjadi seorang aktris yang ulung. Ia membangun sebuah benteng pertahanan di sekeliling hatinya, dan di bagian luarnya, ia memasang topeng istri yang setia dan sedikit naif. Ia harus memainkan perannya dengan sempurna. Setiap pagi, ia mengirimkan pesan selamat pagi kepada Bram, sama seperti yang biasa ia lakukan. Pesannya singkat dan manis. Pagi, sayang. Semangat ya kerjanya hari ini. Jangan lupa sarapan. Ia sengaja tidak bertanya terlalu banyak, agar tidak tampak curiga. Ia tahu, setiap kata yang ia ketik adalah bagian dari sandiwara yang akan meninabobokan musuhnya. Balasan dari Bram selalu datang beberapa jam kemudian, sama seperti sebelumnya. Singkat, beralasan sibuk, dan penuh kebohongan. Pagi juga, ini baru mau mulai rapat. Pasti sarapan kok. Kamu baik-baik ya di rumah. Membaca pesan itu tidak lagi menyakitkan bagi Arini. Rasa sakit itu telah berubah menjadi bahan bakar. Setiap kebohongan yang Bram tuliskan hanya semakin memperkuat tekadnya. Ia juga bertukar pesan dengan Sandra. Ia yang memulai lebih dulu, bertanya dengan nada khawatir. San, gimana keadaanmu? Sudah baikan? Balasan dari Sandra pun sama standarnya. Sudah mendingan kok, Rin. Cuma butuh banyak istirahat aja. Makasih ya sudah khawatir. Sandra masih menjaga jarak, dan Arini membiarkannya. Ia tidak memaksa. Biarkan mereka berdua merasa aman dalam kepompong kebohongan mereka. Semakin mereka lengah, semakin mudah bagi Arini untuk menyusun serangannya. Fokus Arini kini sepenuhnya tercurah pada tahap pertama rencananya, menghancurkan karir Bram. Ia tahu Bram sangat mencintai pekerjaannya, atau lebih tepatnya, ia mencintai status, uang, dan pengakuan yang didapat dari pekerjaan itu. Karirnya adalah pondasi dari harga dirinya yang selangit.
Jika Arini bisa menghancurkan pondasi itu, maka seluruh bangunan keangkuhan Bram akan runtuh bersamanya. Ia memulai penyelidikannya di ruang kerja Bram. Sebuah ruangan yang dulu ia bantu tata dengan penuh cinta, kini terasa seperti markas musuh. Debu tipis melapisi beberapa permukaan. Pertanda ruangan itu sudah beberapa hari tidak tersentuh. Arini menutup pintu dengan pelan, menguncinya dari dalam. Ia duduk di kursi kerja Bram yang empuk, merasakan sensasi aneh saat menempatkan dirinya di posisi suaminya. Ia menyalakan laptop kerja Bram. Jantungnya sedikit berdebar. Ia berharap Bram tidak mengganti kata sandinya. Ia mengetikkan kombinasi tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Layar laptop terbuka. Arini tersenyum sinis. Bahkan dalam pengkhianatannya, Bram masih begitu ceroboh dan sentimental. Matanya dengan cepat memindai desktop yang penuh dengan ikon folder dan file. Ia tidak mencari folder berisi foto-foto mesra atau percakapan rahasia. Itu tidak penting sekarang. Ia mencari sesuatu yang lain. Ia membuka aplikasi email, mulai menyisir ratusan email pekerjaan. Ia membaca dengan teliti, mencari anomali. Sebuah email dari Departemen Keuangan tentang pengajuan anggaran proyek yang direvisi beberapa kali menarik perhatiannya. Ada juga keluhan dari salah satu subkontraktor mengenai keterlambatan pembayaran. Semua ini adalah benang-benang kecil, tapi belum cukup untuk menjerat Bram. Ia kemudian beralih ke folder klaim biaya. Di sanalah ia menemukan tambang emas pertamanya. Ia membuka laporan pengeluaran Bram selama 6 bulan terakhir. Bram adalah orang yang sangat teliti dalam hal ini. Setiap kwitansi ia pindai dan lampirkan. Arini mulai melakukan verifikasi silang dengan ingatannya sendiri. Ia menemukan sebuah klaim untuk makan malam dengan klien dari Jepang di sebuah hotel mewah pada tanggal yang Arini ingat persis mereka habiskan dengan menonton film di rumah sepanjang malam. Ia menemukan klaim lain untuk sewa mobil selama kunjungan lokasi pada akhir pekan yang mereka habiskan bersama di puncak. Satu persatu, kebohongan-kebohongan kecil itu terungkap. Bram telah mencuri dari perusahaannya sendiri dalam skala kecil selama berbulan-bulan. Arini dengan tenang menyimpan semua file itu ke dalam sebuah flash drive. Namun, ini masih belum cukup. Penipuan klaim biaya mungkin hanya akan membuatnya mendapat teguran keras atau pemotongan gaji. Arini menginginkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa mengakhiri karir Bram saat itu juga. Ia terus mencari, menjelajahi setiap sudut hard drive laptop itu. Pencariannya membawanya ke sebuah folder yang tersembunyi di dalam folder sistem, dengan nama yang tidak mencurigakan, data cadangan. Nalurinya mengatakan ia harus membukanya. Di dalamnya, hanya ada satu file spreadsheet, namanya Monitoring V2. Arini membukanya. Pada pandangan pertama, file itu tampak seperti laporan kemajuan proyek yang biasa, penuh dengan angka dan grafik. Tapi saat ia mempelajarinya lebih dalam, ia menyadari sesuatu yang janggal. Ada 2 set angka untuk setiap item pengeluaran. Satu kolom berjudul, laporan resmi, dan satu lagi berjudul, realisasi. Angka di kolom, laporan resmi, secara konsisten lebih tinggi daripada angka di kolom realisasi, terutama untuk item-item yang berkaitan dengan pengadaan material dari satu supplier tertentu, PT Jaya Sentosa. Jantung Arini berdebar kencang. Ia mengerti sekarang. Ini adalah buku catatan kejahatan Bram. Ia menaikkan harga pembelian material dalam laporan resmi ke perusahaan. Lalu selisihnya ia bagi dengan supplier tersebut. Ini bukan lagi sekadar penipuan klaim biaya makan malam. Ini adalah penggelapan dana proyek dalam skala besar. Ini adalah korupsi. Ini adalah kejahatan yang bisa membawanya ke penjara. Untuk memastikan teorinya, Arini melakukan pencarian lebih lanjut. Ia menemukan folder terpisah yang berisi salinan transfer bank. Bukan dari rekening gajinya, melainkan dari rekening bank atas nama yang tidak ia kenali. Ia melihat aliran dana masuk secara rutin dari seseorang yang jabatannya adalah Direktur Keuangan di PT Jaya Sentosa. Kemudian, ia melihat aliran dana keluar dari rekening rahasia itu. Sebagian digunakan untuk membayar cicilan sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Sebagian lagi digunakan untuk mentransfer uang ke rekening lain.
Arini membuka detail rekening tujuan itu. Nama yang tertera di sana membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Sandra Adelia. Semuanya menjadi jelas sekarang. Apartemen itu pasti tempat pertemuan rahasia mereka selama ini. Dan Sandra, ia bukan hanya selingkuhan. Ia adalah kaki tangan, penikmat uang haram hasil kejahatan suaminya. Rasa mual kembali menyerang Arini. Tapi kali ini bukan karena sakit hati. Ini adalah rasa jijik. Jijik pada suaminya, jijik pada sahabatnya, dan jijik pada dunia yang telah ia bangun bersama mereka. Ia tidak lupa pada Sandra. Sambil menunggu semua file tersalin ke flash drive, ia membuka media sosial. Ia melihat halaman Instagram Sandra yang penuh dengan foto-foto kebahagiaan palsu. Foto liburan bersama suaminya, foto arisan dengan ibu-ibu komplek, foto dengan caption-caption bijak tentang kepercayaan dan kesetiaan. Arini tersenyum getir. Ia mulai memetakan jaringan sosial Sandra. Siapa teman terdekatnya di komplek? Siapa orang yang paling suka bergosip? Siapa ketua arisan? Siapa istri ketua RW? Arini mencatat nama-nama itu dalam benaknya. Mereka akan menjadi pion-pionnya nanti di tahap kedua. Setelah semua data yang ia butuhkan tersimpan dengan aman di dalam flash drive kecil di tangannya, Arini mematikan laptop Bram. Ia merapikan kembali semuanya persis seperti semula, tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Ia keluar dari ruang kerja itu dengan perasaan yang sama sekali berbeda dari saat ia masuk. Ia tidak lagi merasa seperti korban yang mengais-ngais bukti. Ia merasa seperti seorang jaksa yang telah menemukan bukti tak terbantahkan untuk menjebloskan terdakwa ke penjara. Flash drive di genggamannya terasa berat. Bukan karena ukurannya, tapi karena potensi kehancuran yang tersimpan di dalamnya. Perburuan telah selesai. Kini saatnya untuk melepaskan anak panah pertama. Malam itu, Arini tidak bisa tidur, namun bukan karena gelisah. Ia terjaga karena otaknya bekerja dengan kecepatan penuh, menyusun setiap kata dan merangkai setiap bukti menjadi sebuah senjata yang mematikan. Ia duduk di depan laptopnya sendiri. Flash drive sudah tertancap di sisinya. Ia membuka sebuah dokumen kosong dan mulai mengetik. Ia tidak menulis email itu dengan emosi. Tidak ada satupun kata makian atau curahan hati seorang istri yang tersakiti. Ia menulisnya seolah-olah ia adalah seorang auditor internal yang netral dan profesional. Bahasanya lugas, dingin, dan penuh dengan fakta. Judul emailnya ia buat sederhana namun langsung menusuk. Laporan investigasi internal terkait potensi fraud dalam proyek pembangunan Tower Cendana. Di paragraf pertama, ia menjelaskan temuannya secara umum tentang adanya indikasi kuat penggelembungan dana, markup, pada pos pengadaan material yang melibatkan manajer proyek, Bramantio Wicaksono, dan salah satu supplier, PT Jaya Sentosa. Ia tidak menyebut dirinya sebagai saksi atau pelapor, melainkan menyajikan data seolah-olah itu adalah hasil dari sebuah analisis data internal. Di bagian selanjutnya, ia memecah laporannya menjadi poin-poin yang jelas. Poin pertama, analisis perbandingan anggaran, di mana ia melampirkan file spreadsheet, monitoring V2 yang ia temukan, dengan penjelasan singkat tentang perbedaan mencolok antara kolom, laporan resmi, dan realisasi. Poin kedua, aliran dana mencurigakan, di mana ia melampirkan salinan bukti transfer antara pihak supplier ke rekening rahasia milik Bram, lalu dari rekening itu ke rekening atas nama Sandra Adelia, yang ia sebut sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. Ia sengaja mencantumkan nama lengkap Sandra. Poin ketiga, pemalsuan klaim biaya perjalanan dinas, di mana ia melampirkan bukti-bukti klaim palsu yang ia temukan, lengkap dengan tanggal dan keterangan palsunya. Sebagai penutup, ia menulis sebuah paragraf singkat yang menyarankan agar perusahaan segera melakukan audit forensik menyeluruh terhadap proyek tersebut untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan menjaga reputasi perusahaan. Tidak ada ancaman, tidak ada tuduhan personal, hanya data, fakta, dan saran profesional yang dingin. Ia membaca ulang email itu berkali-kali, memastikan setiap kalimatnya tajam dan tak terbantahkan. Setelah semuanya siap, ia melakukan langkah selanjutnya. Ia tidak mungkin mengirim email ini dari alamat emailnya sendiri. Sekitar pukul 2 pagi,
Saat jalanan sudah benar-benar sepi, ia menyelinap keluar rumah. Ia mengendarai mobilnya ke sebuah warung internet 24 jam di bagian kota yang agak kumuh, tempat yang ia yakin tidak akan pernah didatangi oleh orang-orang dari lingkaran sosialnya. Di bilik yang remang-remang dan berbau asap rokok, ia membuat sebuah alamat email baru dengan nama samaran, mata.keadilan88@email.com. Dari alamat email anonim itulah ia akan melancarkan serangannya. Ia membuka draft yang sudah ia siapkan. Di kolom penerima, ia tidak hanya memasukkan alamat email atasan langsung Bram. Ia mencari di situs web perusahaan dan menemukan alamat email seluruh jajaran direksi. Ia memasukkan alamat email direktur utama, direktur keuangan, kepala divisi sumber daya manusia, dan kepala satuan pengawas internal. Ia mengirimkannya ke semua orang di puncak piramida kekuasaan perusahaan itu, memastikan pesannya tidak akan bisa diabaikan atau ditutupi oleh satu orang saja. Dengan napas yang tertahan sejenak, jarinya melayang di atas tombol kirim. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dengan satu klik, ia akan memicu sebuah ledakan yang akan menghancurkan kehidupan pria yang pernah sangat ia cintai. Tidak ada keraguan dalam hatinya. Jarinya menekan tombol itu dengan mantap. Email terkirim. Arini segera keluar dari bilik, membayar sewanya, dan kembali ke mobilnya tanpa menoleh ke belakang. Ia merasa lega, seolah baru saja melepaskan beban yang sangat berat. 2 hari berikutnya adalah hari-hari penantian yang paling menegangkan dalam hidup Arini. Di luar, ia tetap tenang. Ia memasak, membersihkan rumah, bahkan sempat menelepon ibunya dan mengobrol seperti biasa. Tapi di dalam, setiap sel di tubuhnya waspada. Setiap kali ponselnya berdering, jantungnya berdebar kencang. Ia terus memainkan perannya. Bram masih mengirim pesan-pesan singkat, dan Arini masih membalasnya dengan manis. "Gimana meetingnya? Lancar?" tanyanya pada suatu sore. "Lancar, tapi capek banget. Banyak yang harus diurus," balas Bram. Arini tersenyum membaca kebohongan itu. "Sebentar lagi, kamu akan punya urusan yang jauh lebih besar," pikirnya. Tanda pertama datang pada sore hari kedua. Arini sengaja menelepon ke nomor telepon kantor Bram, bukan ponselnya. Biasanya, jika Bram tidak di meja, panggilannya akan dialihkan ke resepsionis. Tapi kali ini, setelah berdering beberapa kali, panggilan itu langsung masuk ke pesan suara. Aneh, itu tidak seperti biasanya. Konfirmasi yang sesungguhnya datang malam itu. Sekitar pukul 9 malam, ponsel Arini berdering. Nama, suamiku, tertera di layar. Arini menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan dirinya, lalu mengangkat telepon dengan suara yang dibuat sedikit mengantuk. "Halo, sayang, tumben telepon malam-malam." Suara di seberang terdengar panik. Napasnya tersengal-sengal. "Arin, gawat, ada masalah besar di kantor," kata Bram. Suaranya bergetar. Arini memasang nada khawatir. "Masalah apa? Kamu baik-baik saja kan?" "Aku nggak tahu, Rin. Aku nggak ngerti. Tiba-tiba saja ada email anonim masuk ke semua direksi. Email itu menuduh aku macam-macam. Fraud, markup, penggelapan. Ini gila. Ada yang mau menjatuhkan aku." Suara Bram meninggi, terdengar histeris. Arini berpura-pura terkejut. "Apa? Ya Tuhan, siapa yang tega melakukan itu? Itu kan fitnah, kan?" tanyanya, memainkan perannya sebagai istri yang setia. "Tentu saja fitnah. Tapi mereka punya dokumen-dokumen internal. Aku nggak tahu bagaimana mereka bisa dapat. Aku diskors. Rin, mereka melakukan investigasi. Semua aksesku ke kantor dibekukan. Aku dipanggil menghadap direksi besok pagi. Karierku bisa hancur." Racaunya. Suaranya terdengar putus asa. Arini mendengarkan setiap kata dengan perasaan puas yang dingin. Ia memberikan kata-kata penenang palsu. "Tenang, sayang. Kamu yang tenang. Kebenaran pasti akan terungkap. Aku di sini buat kamu. Aku akan selalu dukung kamu." "Terima kasih, sayang. Aku butuh dukunganmu sekarang. Aku takut sekali.
kata Bram. Suaranya kini terdengar seperti anak kecil yang ketakutan. Iya, aku tahu. Sekarang coba tenangkan dirimu dulu. Ya, besok kita pikirkan lagi langkah selanjutnya, kata Arini. Setelah beberapa saat, ia menutup telepon. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Arini meletakkan ponselnya di meja. Ia berjalan ke arah jendela, menatap kegelapan malam di luar. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, sebuah senyuman tipis yang tulus, meski dingin dan penuh kemenangan, terukir di bibirnya. Domino pertama telah jatuh, tepat seperti yang ia rencanakan. Hari penghakiman itu tiba. Pagi itu, Arini tidak merasakan ketegangan seperti yang ia bayangkan. Sebaliknya, ia merasakan ketenangan yang aneh. Ketenangan seorang jenderal yang telah meluncurkan misilnya dan kini hanya tinggal menunggu laporan kerusakan dari medan perang. Saat ia tahu Bram sedang dalam perjalanan menuju kantornya untuk menghadapi para direksi, Arini justru melakukan hal yang paling biasa. Ia membuat adonan roti. Tangannya bergerak dengan ritme yang stabil dan terukur, menguleni adonan di atas meja dapurnya yang dingin. Menekan, melipat, memutar. Setiap gerakan terasa meditatif, membantunya memfokuskan pikiran. Di luar, matahari bersinar cerah, burung-burung berkicau. Sebuah pagi yang indah untuk sebuah kehancuran. Ia membiarkan adonan itu mengembang di dalam mangkuk yang ditutupi serbet bersih. Sementara pikirannya mulai mereka-reka adegan yang sedang terjadi di gedung perkantoran yang megah di pusat kota. Ia membayangkan semuanya dengan sangat detail, seolah sedang menonton sebuah film di kepalanya. Ia membayangkan Bram berjalan menyusuri koridor yang familiar, namun kali ini terasa asing dan mengancam. Setiap pasang mata yang ia lewati pasti menatapnya dengan pandangan berbeda, tatapan penuh tuduh atau rasa kasihan yang memuakan. Tidak ada lagi sapaan ramah atau senyum penuh hormat. Lalu, ia membayangkan Bram memasuki ruang rapat dewan. Sebuah ruangan besar dengan meja kayu panjang yang mengilap, dikelilingi oleh kursi-kursi kulit berwarna hitam. Di sana, para petinggi perusahaan sudah menunggunya. Wajah-wajah yang dulu menatapnya dengan penuh harapan, kini menatapnya dengan kekecewaan dan amarah yang dingin. Arini bisa merasakan udara dingin dari pendingin ruangan yang terasa menusuk kulit. Atmosfer yang kaku dan tegang. Tidak ada basa-basi. Tidak ada secangkir kopi yang ditawarkan. Di kepalanya, Arini menjadi sutradara dari drama ini. Ia melihat kepala divisi SDM, seorang ibu paruh baya yang terkenal tegas, meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Prak! Suara map itu pasti terdengar seperti palu hakim. Di dalamnya ada semua bukti yang telah Arini kumpulkan. Cetakan dari spreadsheet, monitoring V2, salinan bukti transfer ke rekening rahasia, dan lampiran klaim-klaim biaya palsu yang ia tandai dengan stabilo merah. Mereka akan menyajikan bukti itu satu persatu, tanpa emosi. Bramantio. Arini membayangkan suara direktur utama, seorang pria tua yang bijaksana namun tak kenal ampun jika menyangkut integritas perusahaan. Bisakah Anda menjelaskan ini? Arini bisa melihat wajah Bram yang pucat pasi. Kesombongan yang selalu menjadi tamengnya pasti akan retak seketika. Ia akan mencoba menyangkal pada awalnya. Itu tidak benar, Pak. Ini pasti ada kesalahpahaman. Data itu dipalsukan. Ada yang mencoba menjebak saya. Ia pasti akan berkata begitu. Suaranya bergetar, mencoba terdengar meyakinkan namun gagal total. Tapi penyangkalan itu akan sia-sia. Mereka punya semuanya. Kami sudah melakukan verifikasi awal dengan pihak bank dan juga supplier yang bersangkutan, kata Direktur Keuangan dengan nada datar. Aliran dananya sangat jelas. Bramantio, semuanya mengarah pada Anda. Di titik inilah, Arini membayangkan Bram akan mulai goyah. Ia akan mencari-cari alasan, menyalahkan anak buahnya, menyalahkan sistem. Ia mungkin akan memohon, mengungkit-ungkit masa pengabdiannya, proyek-proyek sukses yang pernah ia pimpin. Tapi semua itu tidak akan ada gunanya. Pengkhianatan dalam bisnis, sama seperti dalam pernikahan, tidak bisa ditoleransi. Wajah-wajah di sekeliling meja itu akan tetap sedingin es. Puncak dari adegan imajiner Arini adalah saat keputusan akhir dibacakan.
Tidak ada diskusi panjang. Semuanya sudah jelas. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, perusahaan telah kehilangan kepercayaan sepenuhnya pada Anda. Per hari ini, hubungan kerja Anda dengan perusahaan ini kami putus secara tidak hormat. Kalimat itu diucapkan dengan tegas oleh Direktur Utama, akan menjadi paku terakhir bagi peti mati karir Bram. Dipecat. Sebuah kata yang akan menghantuinya selamanya. Aib yang akan melekat pada namanya. Arini membayangkan Bram terduduk lemas di kursinya. Tidak sanggup berkata apa-apa. Dunia yang ia bangun dengan kerja keras, intrik, dan kebohongan, hancur dalam waktu kurang dari 1 jam. Ia akan diminta untuk mengembalikan semua fasilitas kantor, dan harus mengemasi barang-barang pribadinya di mejanya di bawah pengawasan petugas keamanan. Sebuah prosesi yang memalukan. Berjalan keluar dari gedung itu untuk terakhir kalinya, bukan sebagai manajer proyek yang dihormati, tapi sebagai seorang penipu yang terusir. Saat Arini memasukkan adonan rotinya ke dalam oven, ponselnya berdering. Ia sudah menduganya. Nama, suamiku, muncul di layar. Ia mengeringkan tangannya di celemek, menarik napas panjang, lalu mengangkatnya dengan nada yang ia latih dengan baik. Nada seorang istri yang cemas. Halo, Bram, gimana? Sudah selesai. Keheningan sejenak di seberang. Hanya terdengar suara napas yang berat dan putus asa. Lalu, sebuah suara yang serak dan kosong menjawab. Aku dipecat, Rin. Dua kata itu terdengar begitu memuaskan di telinga Arini. Tapi ia segera memasang topengnya. Apa? Ya Tuhan, Bram kok bisa? Mereka nggak mau dengar penjelasan kamu? Suaranya dibuat bergetar, seolah ia ikut merasakan sakitnya. Nggak ada gunanya, Rin. Mereka punya semuanya. Semuanya. Aku nggak tahu dari mana mereka dapat data-data itu. Spreadsheet rahasiaku. Rekening bank semuanya bocor. Aku hancur, Rin. Suaranya pecah di akhir kalimat. Ia terdengar seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Dan memang benar. Arini membiarkan keheningan sejenak, memberikan jeda dramatis yang sempurna. Aku turut prihatin. Sayang, aku benar-benar nggak tahu harus bilang apa. Ini pasti berat sekali buat kamu. Setiap kata simpati yang keluar dari mulutnya terasa seperti tetesan racun yang manis. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku malu. Rin, aku kehilangan segalanya. Isaknya di telepon. SSSTT sudah. Jangan bicara begitu. Kamu nggak sendirian. Ada aku. Kita hadapi ini sama-sama, ya? Kata Arini, memberikan janji palsu yang paling kejam. Ia tahu Bram tidak akan pernah pulang ke rumah ini lagi untuk menghadapi ini bersama. Tempatnya sekarang adalah di rumah wanita itu, bersama wanita yang ikut menikmati uang haramnya. Setelah menutup telepon, Arini berdiri diam di tengah dapur. Aroma roti yang mulai matang memenuhi ruangan. Aroma kemenangan. Ia membuka oven, mengeluarkan roti yang mengembang sempurna dengan warna keemasan. Ia meletakkannya di rak pendingin. Ia lalu berjalan ke lemari minuman, mengambil sebotol anggur merah dan sebuah gelas. Ia menuang anggur itu untuk dirinya sendiri, hanya untuk dirinya. Ia membawa gelasnya ke ruang keluarga, duduk di sofa yang empuk, dan menatap keluar jendela ke arah blok tempat rumah Sandra berada. Fase pertama telah selesai dengan sukses gemilang. Bram kini adalah seorang pengangguran yang putus asa dan dipermalukan. Ia tidak lagi memiliki daya tarik status atau kekayaan. Ia kini hanya beban. Arini ingin melihat berapa lama cinta terlarang mereka akan bertahan di tengah badai kemiskinan dan aib. Pikirannya sudah melompat ke langkah berikutnya. Karir Bram sudah ia musnahkan. Sekarang, saatnya untuk menghancurkan sangkar emas tempat mereka bersembunyi. Beberapa hari setelah pemecatan Bram, Arini mengamati dalam diam. Ia seperti seekor predator yang mengintai mangsanya dari kejauhan, mempelajari kebiasaan mereka, menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Mobil Bram yang biasanya hanya terparkir di rumah Sandra saat akhir pekan, kini tidak pernah beranjak dari sana. Itu adalah konfirmasi visual bagi Arini, dan sebentar lagi akan menjadi bukti bagi seluruh lingkungan. Mereka tidak lagi bersembunyi. Atau mungkin,
Mereka tidak punya pilihan lain. Bram, yang kini tidak punya kantor untuk didatangi dan mungkin terlalu malu untuk berkeliaran, hanya bisa mendekam di dalam rumah selingkuhannya. Arini tahu betul bagaimana ekosistem sosial di komplek perumahan mereka bekerja. Ini adalah lingkungan di mana citra adalah segalanya. Sebuah lingkungan yang menjunjung tinggi norma kesopanan dan keharmonisan, setidaknya di permukaan. Berita tidak menyebar melalui pengumuman resmi, melainkan melalui jaringan tak kasat mata, grup WhatsApp arisan, obrolan ringan di depan tukang sayur, atau pertemuan tak sengaja di klub komunitas. Untuk menghancurkan Bram dan Sandra secara sosial, Arini tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu berbisik di telinga yang tepat. Dan telinga itu adalah milik Ibu Ratna. Istri dari Ketua RW, seorang wanita parubaya yang energik, dihormati, dan memegang kendali tak resmi atas semua kegiatan sosial ibu-ibu di komplek. Tidak ada gosip yang bisa menjadi berita besar tanpa persetujuannya, dan tidak ada sanksi sosial yang bisa berjalan efektif tanpa dukungannya. Ibu Ratna adalah kunci. Arini tidak mau terlihat seperti ia sengaja mencari masalah. Ia harus merancang sebuah pertemuan yang tampak alami. Ia menunggu hingga hari Sabtu pagi, saat ia tahu Ibu Ratna memiliki jadwal rutin senam bersama di fasilitas olahraga komplek. Arini, yang biasanya jarang ikut kegiatan seperti itu, pagi itu sengaja datang. Ia mengenakan pakaian olahraga yang sederhana. Wajahnya ia rias tipis agar terlihat sedikit pucat dan lelah. Setelah sesi senam selesai, saat ibu-ibu berkumpul untuk minum teh dan mengobrol, Arini sengaja mengambil tempat duduk tidak jauh dari Ibu Ratna. Ia hanya diam, mengaduk-aduk tehnya dengan pandangan kosong. Ia tahu, penampilannya yang murung dan tidak seperti biasanya itu akan memancing perhatian. Dan benar saja, Ibu Ratna yang pertama kali menyadari. Loh, Bu Arini, tumben ikut senam. Tapi kok kelihatannya lesu sekali? Lagi kurang sehat? Tanyanya dengan nada ramah yang khas. Ini adalah panggungnya. Arini mengangkat wajah, memasang senyum yang dipaksakan. Ah, tidak apa-apa, Bu Ratna. Hanya sedikit kurang tidur saja akhir-akhir ini, jawabnya dengan suara pelan. Cukup pelan sehingga beberapa ibu lain di dekat mereka ikut menoleh penasaran. Jangan begitu, Bu. Kalau ada masalah, cerita saja. Kita di sini kan sudah seperti keluarga. Timpal ibu yang lain, persis seperti yang Arini harapkan. Arini menggelengkan kepalanya pelan, seolah enggan membebani mereka. Saya tidak mau merepotkan, Bu. Ini masalah pribadi. Saya malu menceritakannya. Teknik tarik ulur ini membuat mereka semakin penasaran. Ibu Ratna beringsut mendekat, menepuk pundak Arini dengan lembut. Arin, anggap saja saya ini seperti kakakmu sendiri. Kalau dipendam sendirian itu tidak baik. Siapa tahu kami bisa bantu meringankan bebanmu. Arini menatap Ibu Ratna dengan mata yang sengaja ia buat berkaca-kaca. Ia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan kekuatan. Baiklah, Bu. Tapi tolong jangan sampai menyebar kemana-mana. Saya benar-benar malu. Sebuah permintaan yang ia tahu akan menghasilkan efek sebaliknya. Dan kemudian, ia mulai bercerita. Ia tidak menceritakannya dengan amarah, melainkan dengan nada seorang korban yang hancur hati. Ia menceritakan bagaimana suaminya, Bram, berpamitan untuk perjalanan dinas. Ia menceritakan kepercayaannya yang penuh pada sahabat baiknya sendiri, Sandra. Lalu, ia sampai pada bagian inti ceritanya, kemeja batik di jemuran. Ia melukiskan gambaran itu dengan kata-kata yang menyentuh. Hati saya seperti diremas, Bu, melihat kemeja suami saya, yang saya siapkan dengan tangan saya sendiri, tergantung di rumah sahabat yang paling saya percaya. Para ibu yang mendengarkan mulai berbisik-bisik. Wajah mereka menunjukkan ekspresi kaget dan tidak percaya. Arini melanjutkan, dan ternyata benar, Bu. Mas Bram tidak pernah pergi keluar kota. Ia tinggal di sana, di rumah itu. Ia sengaja tidak menyebut nama Sandra, hanya rumah itu, membiarkan mereka menyimpulkan sendiri. Ya Allah, Sandra? Istrinya Pak Firman? Tanya seorang ibu, matanya membelalak. Arini hanya mengangguk pelan, seolah terlalu sakit untuk mengucapkan nama itu.
Ia kemudian menambahkan pukulan terakhir, menghubungkan masalah pribadi ini dengan isu yang lebih besar. Dan yang membuat saya semakin hancur, ternyata karena masalah ini, Mas Bram juga dapat masalah besar di kantornya. Ada masalah integritas, katanya. Sekarang dia sudah tidak bekerja lagi di sana. Ia mengucapkan kalimat itu dengan hati-hati. Ia tidak bilang Bram dipecat karena korupsi, tapi ia menggunakan istilah masalah integritas, yang cukup untuk membuat para pendengarnya menarik kesimpulan terburuk. Akhirnya, Arini memainkan kartu asnya. Ia mengubah penderitaan pribadinya menjadi masalah komunitas. Saya sebenarnya tidak apa-apa, Bu. Saya bisa mengurus perceraian saya. Tapi yang saya tidak kuat setiap hari, setiap saat, saya harus melihat mobil Mas Bram terparkir di rumah itu. Setiap kali saya keluar rumah, saya seperti dipaksa untuk melihat bukti pengkhianatan mereka. Rasanya seperti disiksa perlahan-lahan. Lingkungan kita yang selama ini tenang dan damai, rasanya jadi tercoreng oleh perbuatan yang tidak pantas seperti ini. Saya hanya ingin ketenangan kembali, Bu. Kata-katanya tepat mengenai sasaran. Wajah Ibu Ratna berubah dari simpati menjadi geram. Bukan lagi geram karena urusan rumah tangga Arini, tapi geram karena nama baik lingkungan mereka telah dinodai. Ini tidak bisa dibiarkan, desis Ibu Ratna. Perbuatan seperti ini merusak moral dan citra komplek kita. Komplek ini bukan tempat untuk orang-orang seperti itu. Arini tahu ia telah berhasil. Ia hanya perlu duduk diam dan melihat api yang ia sulut mulai membakar. Setelah pertemuan itu, Arini pulang ke rumah. Ia tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibu Ratna akan menceritakan kisah ini kepada suaminya, sang ketua RW. Ia juga akan menyebarkan berita ini di grup WhatsApp arisan, dengan versi yang mungkin sudah sedikit dibumbui agar lebih dramatis. Dalam beberapa jam, semua orang di komplek akan tahu. Dan benar saja. Sore itu, Arini melihat dari jendela kamarnya. Beberapa tetangga yang melewati rumah Sandra tampak melambatkan kendaraan mereka, menatap ke arah rumah itu dengan pandangan ingin tahu dan mencemooh. Telepon rumah Arini mulai berdering. Beberapa tetangga menelepon, pura-pura menanyakan kabar, padahal sebenarnya ingin mengorek informasi lebih lanjut. Arini meladeni mereka semua, memainkan perannya sebagai korban yang tegar dengan sempurna. Api telah disulut. Berita perselingkuhan dan status pengangguran Bram kini menjadi konsumsi publik di lingkungan mereka. Arini telah berhasil mengubah tetangga-tetangganya menjadi pasukan penghakiman sosial. Ia hanya tinggal menunggu kapan tekanan itu akan menjadi begitu besar hingga memaksa Bram dan Sandra untuk angkat kaki dari surga kecil mereka yang kini telah berubah menjadi neraka. Api yang disulut Arini di sesi senam Sabtu pagi itu menjalar lebih cepat dari yang ia perkirakan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kisah perselingkuhan Bram dan Sandra telah menjadi rahasia umum yang paling panas di komplek perumahan mereka. Berita itu menyebar melalui setiap saluran komunikasi informal yang ada, dari grup WhatsApp ibu-ibu, obrolan di tukang sayur keliling, hingga percakapan di pos satpam. Arini, sang sumber berita, kini hanya perlu duduk manis dan menyaksikan neraka sosial yang ia ciptakan mulai memanggang musuh-musuhnya. Efeknya terasa hampir seketika. Sandra, yang mungkin belum menyadari skala bencana yang menimpanya, menjadi orang pertama yang merasakan dinding es yang tiba-tiba tumbuh di sekelilingnya. Saat ia keluar rumah untuk membeli sesuatu di minimarket komplek, ia disambut oleh keheningan yang canggung. Ibu-ibu yang sedang mengobrol di teras rumah sontak terdiam saat ia lewat. Mata mereka mengikuti setiap langkahnya dengan tatapan menghakimi. Di dalam minimarket, kasir yang biasanya ramah kini melayaninya dengan sikap dingin dan efisien, tanpa senyum atau basa-basi sedikit pun. Sandra pasti merasakan perubahan itu, aura penolakan yang begitu kental di udara. Bram, yang terkurung di dalam rumah, juga tidak luput dari tekanan. Ia yang terbiasa dihormati dan disegani, kini harus menelan pil pahit berupa tatapan merendahkan dari para petugas keamanan yang berpatroli, atau bisik-bisik tetangga yang terdengar jelas saat ia nekat keluar untuk sekadar menghirup udara di teras. Harga dirinya yang sudah hancur lebur karena dipecat, kini diinjak-injak setiap hari oleh lingkungan yang sama yang dulu mengaguminya. Tekanan itu memuncak di dalam rumah.
Arini hanya bisa membayangkan pertengkaran hebat yang pasti terjadi di antara Bram dan Sandra. Bram, yang frustrasi karena kehilangan pekerjaan dan harga diri, pasti akan menyalahkan Sandra. Sandra, yang kini dikucilkan oleh seluruh lingkungan sosialnya, pasti akan merasa tertekan dan mungkin menyesali keputusannya. Cinta terlarang yang dulu terasa mendebarkan saat dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kini terasa menyesakan saat mereka dipaksa untuk hidup bersama dalam sangkar aib. Pukulan telak bagi Sandra datang beberapa hari kemudian. Suaminya, Firman, yang menurut kabar burung sedang melakukan perjalanan bisnis, ternyata pulang lebih awal. Tentu saja, berita perselingkuhan istrinya sudah sampai ke telinganya lebih dulu, mungkin melalui telepon dari salah seorang kerabat atau teman yang tinggal di komplek itu. Sebuah mobil terlihat datang ke rumah Sandra pada malam hari, dan para tetangga yang mengintip dari balik tirai melaporkan terjadinya pertengkaran hebat yang suaranya terdengar hingga ke jalan. Keesokan paginya, mobil Firman sudah pergi, bersama dengan sebagian besar pakaian dan barang-barang pribadinya. Sandra telah ditinggalkan. Kini, ia benar-benar sendirian bersama Bram, kekasih penganggurannya. Arini tahu, ini adalah saat yang tepat untuk melancarkan serangan pamungkas. Tekanan informal saja tidak cukup. Ia butuh sebuah tindakan formal yang akan menyegel nasib mereka. Malam itu, ia menelepon Pak RW, suami dari Ibu Ratna. Ia kembali memainkan perannya sebagai korban yang teraniaya. "Selamat malam, Pak RW. Maaf mengganggu. Saya Arini, istrinya Pak Bram," katanya dengan suara lirih. "Oh, iya Bu Arini. Ada apa?" "Saya turut prihatin dengan masalah yang menimpa Ibu," jawab Pak RW. Suaranya terdengar simpatik. Ia jelas sudah mendengar ceritanya dari sang istri. "Terima kasih, Pak. Sebenarnya saya menelepon karena sudah tidak tahan lagi. Saya tahu ini masalah pribadi saya, tapi sekarang rasanya sudah menjadi masalah lingkungan. Beberapa ibu-ibu tetangga mengadu pada saya. Mereka merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Anak-anak mereka jadi bertanya-tanya kenapa ada bapak-bapak yang tinggal di rumah Tante Sandra padahal suaminya sudah pergi. Ini memberi contoh yang tidak baik, Pak," kata Arini, dengan cerdik memutarbalikkan fakta dan menggunakan anak-anak sebagai tameng. "Saya mengerti, Bu Arini. Saya dan pengurus lainnya juga sudah membahas ini. Kami tidak bisa membiarkan adanya perbuatan yang melanggar norma kesusilaan di lingkungan kita," tegas Pak RW. "Saya hanya mohon kebijaksanaan Bapak. Saya hanya ingin lingkungan kita kembali tenang seperti dulu," pinta Arini, sebelum menutup telepon. Ia telah memberikan dorongan terakhir yang dibutuhkan oleh Pak RW untuk bertindak. Dan tindakan itu datang keesokan sorenya. Arini mengamati dari jendela lantai 2 rumahnya. Mobil Pak RW berhenti di depan rumah Sandra. Pak RW tidak datang sendirian. Ia ditemani oleh 2 orang pengurus lingkungan lainnya dan kepala petugas keamanan. Mereka berempat berjalan dengan langkah mantap menuju pintu rumah Sandra. Sebuah delegasi penghakiman. Arini tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi ia bisa membayangkan ketegangan di dalam sana. Pak RW, dengan gaya bicaranya yang santun namun tegas, pasti akan menyampaikan keluhan warga. Ia akan berbicara tentang pentingnya menjaga nama baik perumahan dan norma-norma ketimuran. Ia tidak akan mengusir secara kasar. Gayanya lebih elegan dari itu. Ia hanya akan menyarankan agar Sandra dan tamunya untuk sementara waktu mencari tempat tinggal lain demi mendinginkan suasana dan menghindari gesekan sosial lebih lanjut. Ultimatum terselubung itu pasti terasa lebih menusuk daripada makian. Sandra dan Bram tidak punya posisi untuk berdebat. Sandra bukan pemilik rumah. Ia hanya menyewa. Arini tahu Pak RW cukup cerdik untuk menghubungi pemilik kontrakan yang sesungguhnya dan menceritakan duduk perkaranya. Sang pemilik, yang tentu tidak mau propertinya dicap sebagai sarang maksiat, pasti dengan senang hati akan mendukung usulan Pak RW, bahkan mungkin mengancam akan memutus kontrak sewa. Mereka benar-benar sudah terkunci dari segala arah. Delegasi itu tidak lama berada di sana. Sekitar 20 menit kemudian, mereka keluar. Wajah Pak RW tampak puas. Pintu rumah Sandra tertutup rapat di belakang mereka.
Keheningan menyelimuti rumah itu selama sisa hari. Namun keesokan paginya, tanda-tanda kekalahan itu terlihat jelas. Sebuah mobil box kecil dan butut terparkir di depan rumah. Bukan truk pindahan profesional yang besar, hanya sebuah mobil angkutan barang sewaan yang murah. Dan kemudian, pemandangan yang paling Arini nantikan pun dimulai. Dengan wajah tertunduk dan gerakan yang tergesa-gesa, Bram dan Sandra mulai mengangkut barang-barang mereka ke dalam mobil box. Beberapa kardus, sebuah televisi, beberapa tas pakaian. Tidak banyak. Harta benda mereka ternyata tidak sebanyak dosa mereka. Mereka bergerak seperti pencuri, mencoba menghindari tatapan mata para tetangga yang sengaja keluar rumah atau melambatkan laju mobilnya untuk menyaksikan drama pengusiran itu. Arini berdiri di balik jendela kamarnya, menatap pemandangan itu tanpa ekspresi. Ia tidak merasakan ledakan kebahagiaan atau tawa kemenangan. Ia hanya merasakan sebuah kepuasan yang dingin dan hampa. Misinya telah selesai. Ia telah menghancurkan karir suaminya. Ia telah membuat sahabat pengkhianatnya kehilangan muka, suami, dan tempat tinggalnya. Ia telah mengusir mereka dari lingkungan yang menjadi saksi bisu kebahagiaan palsunya. Mobil box itu akhirnya terisi penuh. Sandra masuk ke kursi penumpang. Wajahnya ia sembunyikan di balik tangannya. Bram, dengan bahu yang terkulai, masuk ke kursi pengemudi. Mobil butut itu menyala dengan suara yang parau, lalu perlahan menjauh, membawa dua orang pesakitan itu pergi dari surga mereka yang telah berubah menjadi neraka. Saat mobil itu hilang di tikungan jalan, Arini akhirnya berbalik dari jendela. Fase kedua telah berakhir. Musuh-musuhnya telah lenyap dari pandangan. Kini, yang tersisa hanyalah dirinya, berdiri sendirian di dalam rumahnya yang besar dan sunyi, dengan sebuah pertanyaan besar di benaknya. Apa selanjutnya? Setelah mobil box yang membawa Bram dan Sandra menghilang dari pandangan, keheningan yang tertinggal terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang menegangkan karena menunggu, melainkan keheningan yang hampa, keheningan yang datang setelah badai besar berlalu, menyisakan puing-puing dan lanskap yang telah berubah total. Untuk beberapa hari, Arini merasa sedikit tersesat. Seluruh energi dan fokusnya selama berminggu-minggu terakhir tercurah pada satu tujuan, balas dendam. Kini, setelah tujuan itu tercapai dengan gemilang, ia merasa ada kekosongan. Musuhnya telah kalah, tapi ia tidak merasa seperti seorang pemenang. Ia berjalan menyusuri ruangan-ruangan di rumahnya. Setiap sudut seolah masih menyimpan kenangan. Namun kini kenangan itu terasa seperti film bisu dari kehidupan orang lain. Ia menatap foto-foto mereka yang masih terpajang, bukan lagi dengan amarah, tapi dengan jarak. Wanita di dalam foto itu, yang tersenyum begitu tulus di samping suaminya, terasa begitu asing baginya. Wanita itu naif, penuh cinta, dan buta. Arini yang sekarang berbeda. Matanya telah terbuka. Ia lebih dingin, lebih waspada, dan jauh lebih kuat. Ia menyadari bahwa balas dendam itu bukanlah tujuan akhir. Balas dendam hanyalah sebuah proses yang harus ia lalui. Sebuah operasi bedah yang menyakitkan untuk mengangkat kanker pengkhianatan dari hidupnya. Sekarang, setelah operasi itu selesai, ia harus melalui masa pemulihan. Ia harus belajar hidup dengan luka dan membangun kembali dirinya di atas reruntuhan masa lalunya. Ia tidak merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Bram dan Sandra menuai apa yang mereka tabur. Ia hanya menjadi medium bagi karma untuk bekerja lebih cepat. Namun, ia juga sadar bahwa proses itu telah mengubahnya. Ia telah menggunakan manipulasi, sama seperti mereka. Ia telah menjadi sutradara dalam drama kejatuhan orang lain. Dan kini, ia harus memastikan bahwa karakter baru yang ia perankan ini tidak akan selamanya menjadi wanita pendendam yang dingin. Langkah pertamanya untuk memulai lembaran baru adalah membersihkan rumahnya dari semua jejak Bram. Ia menghabiskan satu akhir pekan penuh untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Ia menurunkan semua foto mereka berdua dari dinding. Ia mengosongkan lemari pakaian dari semua kemeja, celana, dan jas milik Bram. Ia mengumpulkan semua barang pribadi suaminya. Jam tangan, parfum, koleksi sepatunya. Semua ia masukkan ke dalam kardus-kardus besar. Ia tidak membakarnya dalam api amarah.
Ia hanya menumpuk kardus-kardus itu di garasi, untuk nanti diserahkan pada pengacaranya. Tindakannya kini bukan lagi didasari emosi, melainkan kepraktisan. Ia menghubungi pengacara yang direkomendasikan oleh seorang teman. Di kantor hukum yang tenang dan profesional itu, Arini menceritakan semuanya dengan runut dan jelas, tanpa air mata. Ia menyerahkan flash drive berisi semua bukti yang ia kumpulkan. Sang pengacara menatapnya dengan kekaguman. Ibu punya kasus yang sangat kuat, katanya. Arini hanya mengangguk. Ia tidak menuntut harta gonogini yang berlebihan. Ia hanya ingin proses perceraian ini berjalan cepat dan bersih. Ia ingin namanya kembali menjadi Arini saja, tanpa embel-embel nama keluarga Bram di belakangnya. Ia ingin kemerdekaannya kembali. Setelah membersihkan rumah secara fisik, ia mulai membersihkan hidupnya secara sosial. Ia tahu ia telah memanfaatkan ibu-ibu di lingkungannya untuk mencapai tujuannya. Kini, setelah semua selesai, ia menarik diri dengan sopan dari lingkaran gosip itu. Ia tidak lagi ikut senam pagi atau arisan. Jika bertemu dengan mereka, ia akan menyapa dengan ramah, namun menjaga jarak. Ia tidak ingin hidupnya terus-menerus diwarnai oleh drama. Kekosongan yang ia rasakan perlahan mulai ia isi dengan hal-hal yang pernah ia tinggalkan. Ia membuka kembali kotak-kotak lamanya di gudang, dan menemukan peralatan desain grafisnya yang sudah lama tidak tersentuh. Tablet gambarnya, pena digitalnya, buku-buku referensinya. Debu menutupi semuanya. Saat ia membersihkan debu itu, ia merasa seperti sedang membersihkan debu dari identitas dirinya yang hilang. Ia adalah seorang desainer sebelum menjadi seorang istri. Ia adalah seorang seniman yang kreatif. Ia telah mengubur bagian dari dirinya itu demi mendukung karir suaminya. Ia menyalakan komputer lamanya, membuka kembali portofolio digitalnya. Ia merasa sedikit canggung pada awalnya, seperti seorang pianis yang sudah lama tidak menyentuh tuts piano. Tapi perlahan, jari-jarinya mulai mengingat. Ia mulai membuat akun di beberapa situs web pekerja lepas, sekadar untuk melihat-lihat. Ia mengerjakan beberapa proyek kecil tanpa bayaran untuk teman-teman lamanya, hanya untuk memanaskan kembali mesin kreativitasnya. Suatu sore, saat ia sedang asyik membuat sebuah desain logo untuk usaha kue temannya, ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal. Ternyata itu adalah seorang klien potensial yang melihat portofolionya secara online. Sebuah perusahaan rintisan kecil yang butuh bantuan untuk membangun identitas merek mereka. Mereka menawarkan proyek yang cukup menantang dengan bayaran yang layak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arini merasakan getaran semangat yang tulus, semangat yang datang dari pencapaian diri sendiri, bukan dari pantulan kesuksesan orang lain. Ia merombak ruang kerja Bram menjadi studionya sendiri. Ia mengecat ulang dindingnya dengan warna putih cerah, memasang rak-rak buku baru, dan membeli sebuah meja kerja yang luas. Ruangan yang dulu menjadi saksi bisu rencana-rencana licik Bram, kini berubah menjadi pusat kreativitasnya. Ruangan itu kini dipenuhi oleh aroma kopi, suara musik instrumental yang menenangkan, dan energi positif dari semangat barunya. Cerita ini tidak berakhir dengan Arini menemukan seorang pria baru yang lebih baik. Cerita ini berakhir dengan Arini menemukan kembali dirinya sendiri. Suatu sore, beberapa bulan kemudian, Arini duduk di studionya yang kini sudah ramai dengan berbagai proyek. Ia menatap keluar jendela, ke arah taman kecilnya yang kembali terawat dengan bunga-bunga yang bermekaran. Rumah itu tidak lagi terasa kosong. Rumah itu terasa penuh. Penuh dengan dirinya, karyanya, dan harapannya. Sebuah email masuk ke komputernya. Pemberitahuan dari pengacaranya bahwa akta cerainya sudah resmi keluar. Ia kini seorang wanita bebas. Ia membaca email itu, lalu menutup laptopnya. Ia berjalan ke teras, menyeduh secangkir teh, dan menikmati senja. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Juga tidak ada sisa-sisa kesedihan. Yang ada hanyalah kedamaian. Sebuah kedamaian yang ia raih bukan dengan menghancurkan orang lain, tetapi dengan berhasil membangun kembali dirinya sendiri dari puing-puing. Ia telah melewati badai, dan kini, di cakrawala hidupnya, ia bisa melihat matahari terbit lagi, hanya untuknya.